Pak Remen, seperti apa volume transaksi perdagangan komoditas hingga sore ini? Ya, Mbak Popi, di sini kami melihat sampai dengan sejauh ini di hari ini ya, agak memang masih kurang dibandingkan hari kemarin untuk volume perdagangannya. Seperti kopi Arabica ya, ini volume perdagangan per hari ini yang diambil dari data terakhir hanya 316 dibandingkan kemarin 580. Harganya pun untuk kopi Arabica ini juga relatif terkoreksi. Data terakhir harga hari ini 69.500 dibandingkan penutupan kemarin 70.150. Lalu harga emas ya di data terakhir juga volume transaksi lebih rendah dari kemarin 1.980 dari transaksi hari kemarin 2.788 ya volumenya. Nah, sementara harga dari data terakhir yang kami ambil di 944.250 dibandingkan penutupan kemarin di 946.400 rupiah. Nah, sementara online juga volume perdagangannya relatif masih jauh lebih kecil dari kemarin, hanya 210 dari data terakhir hari ini yang kami ambil dibandingkan volume perdagangan hari kemarin 2.803 ya. Nah, namun harganya agak relatif stabil nih, agak naik di 8.490 dari penutupan di kemarin ya, di hari kemarin di 8.455. Demikian. Ya, lalu bagaimana dengan tren harga komoditas kalau dilihat mungkin untuk sampai di akhir pekan ini, Pak Rehmen? Ya, sebenarnya kalau untuk tren sampai akhir pekan memang pasar ya mayoritas market finansial untuk saat ini masih menunggu FOMC meeting yang pengumumannya akan dirilis nanti malam ya. Namun sampai sejauh ini kalau kami perhatikan kayak emas, lalu harga minyak ya yang merupakan komoditas terbesar saat ini yang di dunia itu memang relatif sedang rebound gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih menanti hasil FOMC meeting tersebut. Baik, lalu sentimen apa saja yang menjadi katalis positif ataupun negatif untuk perkembangan komoditas hari ini? Ya, kalau untuk hari ini ya, kami melihat di sini data-data ekonomi, terutama dari China dan Amerika Serikat ya, sebagai negara-negara terbesar di dunia. Ini dalam rilisnya baru-baru ini memang menunjukkan optimisme gitu ya. Nah, seperti dari China ada data industrial output ya, industrial production. Amerika Serikat juga industrial production itu relatif dirilis lebih optimis. Nah, sementara retail sales dari China juga dirilis lebih optimis ya. Nah, selain itu harapan juga meningkat lagi yang mendorong harga komoditas naik saat ini, harapan vaksin ya yang di pekan ini kembali meningkat, dan juga Bank Sentral yang masih berkomitmen untuk menopang ekonomi lewat kebijakan moneternya. Baik, lalu The Fed kan memang diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuannya nih. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap arah komoditas kita untuk esok? Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini menunjukkan komitmen Bank Sentral ya, dalam hal ini Amerika Serikat ya, The Fed, yang masih akan menopang ekonomi. Meskipun di Amerika Serikat sendiri pandemi relatif lebih stabil ya saat ini, tapi Bank Sentral masih terus berupaya untuk melakukan pelonggaran moneter ya dalam hal ini untuk menjaga agar aktivitas ekonomi bisa terus menggeliat gitu ya, atau terus bergerak. Nah, ini juga terlihat lewat data-data ekonomi belakangan ini, baik sektor bisnis ataupun konsumen itu relatif stabil dan cenderung membaik gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sifatnya positif untuk aset-aset berisiko ya, dalam hal ini komoditas. Oke, rekomendasi mungkin yang bisa diberikan kepada investor dari sisi komoditas seperti apa? Apakah emas masih bisa jadi andalan untuk safe haven? Ya, sebenarnya untuk emas ini mungkin di tengah pandemi yang agak, kalau di negara-negara besar seperti Eropa sama Amerika mungkin relatif pandeminya mulai kelihatan turun gitu ya. Tapi pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dan masih berkomitmen untuk pelonggaran moneter ini bisa menjadi korelasi positif ke harga emas, karena setiap bentuk pelonggaran moneter yang agresif dari Bank Sentral khususnya Amerika Serikat ini akan mendorong inflasi. Nah, kenaikan inflasi ini biasanya akan disikapi positif
para pelaku di harga emas, karena di sisi lain juga bisa melemahkan US dollar jika terus inflasinya meningkat, dan dengan lemahnya US dollar ini bisa mengangkat juga di harga emas. Jadi saya pikir untuk saran bagi pelaku komoditas, memang harga emas dari puncak rekornya di Agustus lalu ya memang cenderung korektif atau konsolidatif saat ini. Tapi di sini mungkin bisa kita lihat dengan bank sentral yang masih berkomitmen dengan pelonggaran moneter, mungkin bisa menjadi peluang untuk melihat harga beli yang lebih bagus di harga emasnya. Oke, baik. Pak Rehman, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya. Rehman Abadi, analis Valbury Asia Futures.